Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan streaming pada pagi hari ini, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, yang telah naik ke surga, membawa setiap kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur kita bahwasannya untuk selama-lamanya anugerah Tuhan tetap besar bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sebab Dialah yang hidup selamanya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus
bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama sorakan haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji Tuhan. Syukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat kudus-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan
hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu, menyenangkan nama Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab hanya Dia yang layak diagungkan Tuhan. Keagungan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, biar semua yang hidup menyembah Tuhan Yesus. Nama yang mulia, nama yang mulia. Ramaya shikire, ramaya na shikire, ra 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 ra. Yara ramaya shikire, de 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 de. Kinere ramaya shikire, de 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 de. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, puji namanya, muliakan Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang layak disembah. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Dari waktu ke waktu sampai saat ini Tuhan Yesus, kami tetap berada di dalam penaungan dan perlindungan-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya tempat yang paling indah, tempat yang paling baik dalam perlindungan kami adalah berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersyukur, mempersiapkan hidup kami. Biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Sampai saat ini kita masih terus berada bersama-sama dengan keluarga kita untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur penyertaan Tuhan masih menyertai kita kemanapun kita berada dan dimanapun kita berada. Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Saudara-saudara, tema saya hari ini sebagaimana dalam ibadah perayaan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka saya memberikan tema kenaikan Kristus ke surga dalam karya penebusannya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 dan 36. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Saudara-saudara sekalian,
Sungguh satu sukacita karena kita mempercayai Kristus yang adalah Allah, yang dia tidak saja mati dan bangkit, dia tidak saja hidup saudara-saudara sekalian, namun juga dia naik ke sorga, dan dia adalah Allah yang sama yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Itu sebabnya inilah pengharapan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Allah di dalam Kristus. Kita punya satu keyakinan, bukan sebatas keyakinan saja saudara-saudaraku, tetapi keyakinan yang diperkuat, yang dikokohkan di dalam kebenaran firman Allah tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan itu. Bukan cuma kita yang mempercayai tentang Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga dan yang akan datang, tapi hampir semua agama mempercayainya. Oleh sebabnya kita bersyukur jika kita boleh menjadi bagian di dalam satu keluarga besar yang di dalamnya adalah keluarga ini mempercayai dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satu Allah dan Juru Selamat di dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11 jika Anda membaca di rumahmu, bagaimana Yesus naik ke sorga dilihat oleh para murid-muridnya. Dengan perlahan-lahan naik ke sorga. Pada waktu murid-murid melihat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu, semakin memperkuat keyakinan dan iman mereka tentang siapa Yesus yang sesungguhnya yang mereka ikuti dan yang mereka percayai selama ini. Demikian juga dengan kita saudara-saudara sekalian, dengan catatan-catatan Alkitab yang menceritakan, menjelaskan dalam sejarah gereja bahwa Kristus Yesus yang naik ke surga adalah Tuhan yang sama yang akan datang menjemput kita semua. Saudara-saudara sekalian, kenaikan Kristus adalah kembalinya Kristus ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Sekali lagi, kenaikan Kristus ke surga itu berarti dia kembali ke tempat kediamannya dengan tubuh kebangkitannya. Gereja mula-mula menganggap kenaikan Kristus ke surga sebagai suatu peristiwa sejarah dan luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Namun juga ada pandangan-pandangan lain, ada orang-orang lain, ada kelompok-kelompok lain yang meragukan tentang kenaikan Yesus ke surga. Mereka mengajukan keberatan-keberatan mereka tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka berpendapat saudara-saudara sekalian bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta meniadakan kepercayaan bahwa sorga merupakan suatu tempat tertentu di atas bintang-bintang di langit. Ini kelompok yang pertama yang meragukan dan bahkan keberatan terkait kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kelompok pertama ini tadi saya katakan mereka berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta meniadakan kepercayaan bahwa sorga merupakan suatu tempat tertentu di atas bintang-bintang di langit. Jadi mereka berpendapat surga itu ada di bintang-bintang di langit. Namun Alkitab mengatakan saudara-saudara sekalian, saudara baca di Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 misalkan, Yesus mengatakan begini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Surga berada di mana Allah berdiam. Atau saya mau katakan surga berada di mana Allah berada. Termasuk di dalamnya adalah para malaikat dan roh orang benar berada dan di mana Kristus pergi dalam tubuh kebangkitan yang sejati itu. Artinya apa? Di mana Kristus ada, di situ surga ada, dan di situ juga orang-orang benar berada, dan sekaligus juga dengan para malaikatnya. Dari kemana Kristus pergi dalam tubuh kebangkitannya, dan tubuh kebangkitan ini adalah tubuh kebangkitan yang sejati. Pandangan yang kedua saudara-saudara sekalian, yang meragukan dan keberatan terkait tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka mengkritik dengan mengatakan bahwa tubuh jasmani seperti kita ini adalah tubuh yang tidak akan cocok untuk suatu tempat tinggal yang berada di luar bumi. Jadi mereka berpendapat bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang tidak cocok untuk tinggal di suatu tempat
yang berada di luar bumi. Ya, kalau kita berpikir secara nalar manusia, ya kita berpendapat demikian. Namun Rasul Paulus menulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 40, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Bila kita menerima kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, maka persoalan naiknya Kristus ke sorga tidaklah sulit bagi kita untuk kita menerimanya. Kita juga harus menerima dan percaya bahwa tubuh kita akan dibangkitkan dan menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus percaya, saudaraku. Walaupun ada kelompok lain, ada orang-orang tertentu yang meragukan dan keberatan terkait kenaikan Yesus Tuhan ke sorga. Timbul pertanyaan, saudara-saudara sekalian. Dari tema kita pagi ini, kenaikan Yesus ke sorga dalam karya penebusannya. Patut saudara ketahui bahwa penebusan dan keselamatan Kristus merupakan konsep yang utuh yang dicatat di dalam Alkitab. Peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan naik ke sorga telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab perjanjian lama. Dan itu telah digenapi melalui pelayanan Tuhan Yesus Kristus selama ia ada di muka bumi ini. Apa yang menjadi titik balik dari kenaikan Kristus ke sorga kepada orang-orang percaya pada masa kini, saudaraku? Tentu ada titik baliknya. Tentu ada tujuan kenaikan Kristus ke sorga. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa misi Allah, misi Tuhan, misi Kristus untuk menebus dosa sudah selesai. Tuhan itu menebus kita dari hukuman dosa yang membawa maut. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, waktu Yesus naik ke sorga, ia ingin menunjukkan kepada setiap orang percaya, terlebih khusus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi yang saya sebutkan, nanti saudara baca, ia menunjukkan bahwa misi Tuhan, misi Allah untuk menebus manusia dari dosa sudah selesai. Di sisi lain kita juga tidak boleh menjadi orang-orang yang hidup gampangan dan serampangan, saudara-saudara sekalian. Ada orang-orang lain berpendapat bahwa dosa sudah ditanggungkan di kayu salib oleh Kristus Yesus sekali untuk selama-lamanya. Betul, saudaraku. Bahwa memang pengampunan yang Tuhan lakukan terhadap manusia di kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi bukan berarti pada waktu Anda menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus, Anda dengan bebas berbuat dosa. Dan saudara harus tahu bahwa seorang pelanggar, seorang yang melakukan dosa, pelanggaran kebenaran firman Allah, tidak mungkin tidak ada penghukuman yang datang padanya. Itu sebabnya bagi Kristus, bagi kita, di dalam kebenaran firman Allah, Alkitab menjelaskan Yesus telah memberikan hidupnya bagimu dan bagiku. Dan pada waktu kita berbuat dosa, kita harus segera berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat, jalan-jalan kita yang salah, perilaku kita yang melanggar kebenaran firman Allah. Itu sebabnya dikatakan pengampunan Yesus di kayu salib sudah selesai. Artinya apa? Dengan naiknya Kristus kembali ke sorga, ia menunjukkan bahwa misi Tuhan, misi Allah untuk menebus manusia dari dosa sudah selesai. Jika misi Allah
untuk menebus dosa manusia, maka kita berkewajiban mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tentu yang pertama-tama yang diperintahkan Tuhan bagi kita adalah Dia, Tuhan, mengutus kita untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita adalah representatif Kristus di muka bumi. Jika kita kaitkan dengan kondisi hari ini, saudara-saudara sekalian, yang saya terus beritakan kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, sambil kita mengikuti instruksi pemerintah yang juga adalah wakil Allah yang menerima mandat tongkat Tuhan di muka bumi ini secara legal, secara sah. Pemerintah kita menginstruksikan kita untuk kita tetap stay at home, social distancing, physical distancing, menjaga jarak, menjaga semua, saudaraku. Sebagai bukti dari kehidupan orang percaya yang mengasihi Allah, yang mentaati Allah, tentu di dalamnya adalah juga mentaati pemerintah yang adalah wakil Allah. Maka keberadaan kita di muka bumi ini, setelah Yesus naik ke sorga, kita diutus olehnya untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Apa itu kabar kerajaan sorga, saudara-saudara sekalian? Kabar sukacita, damai sejahtera, pengharapan di dalamnya. Kabar baik di dalamnya. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, dunia sosial media hari ini begitu kuat dan begitu hebohnya. Tidak sedikit dari kita mendengar berita, apakah berita media massa, berita online, dan berita-berita di TV. Saudara, berita-berita ini sungguh menakutkan dan menggemparkan kita dengan peristiwa-peristiwa hari ini. Kita mendengar begitu banyak kejadian, terlebih dengan wabah COVID-19 ini. Tingkat kematian yang terus naik, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan juga ada tingkat kesembuhan yang juga terjadi. Dengan jumlah orang yang terpapar semakin banyak di semua provinsi di Indonesia. Termasuk kita di Kabupaten Mimika. Tentu sebagai orang-orang percaya, sebagaimana yang saya maksudkan tadi, setelah Kristus ada di sorga hari ini, kita diutus olehnya untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Apa berita dari kabar kerajaan sorga? Tentu adalah berita sukacita, berita damai sejahtera, berita pengharapan, berita pertobatan, kabar pengampunan dosa, dan juga kabar di mana umat Allah mengalami mujizatnya. Waktu kita sebagai anak-anak Tuhan membaca kabar-kabar ini, membaca berita-berita ini, ada berita yang menakutkan, namun kita sebagai orang-orang percaya, berita yang patut kita sampaikan adalah berita yang di dalamnya ada pengharapan tentang kabar kerajaan sorga bagi semua orang. Agar setiap orang waktu membaca apa yang kita sampaikan lewat tulisan, mereka pun dikuatkan, diteguhkan. Karena kenapa? Karena itu kewajiban kita, tugas kita, menyampaikan berita surgawi kepada semua orang lewat media sosial, lewat berita-berita yang ada. Jangan lagi saudara-saudara sekalian ikut-ikutan memberitakan suatu kabar yang menakutkan semua orang. Anda memang takut, kita memang takut, tetapi kita tidak boleh membagikan rasa takut itu kepada semua orang, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara-saudara. Dia menyatakan dirinya, menunjukkan bahwa misi Allah, misi Tuhan Yesus untuk menebus manusia dari dosa sudah selesai. Kita diutus untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, dia mengutus kita untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik seperti Kristus naik ke sorga. Kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 17 ayat 2, di sana Alkitab berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, di Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan sampai 3 itu jelas saudara-saudara sekalian. Yang tadi saya katakan, Yesus sendiri mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya saudara-saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga untuk melengkapi dan menyempurnakan penebusan yang telah dilaksanakan di bumi ini. Menyempurnakan penebusan yang telah dilaksanakan di bumi ini. Yesus di sorga menjadi imam besar bagi kita semua. Dia bersyafaat bagi kita. Itu sebabnya dalam situasi hari ini, saudara-saudara sekalian, kita sampai hari ini dengan tiada henti-hentinya masih terus memohon di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus agar Dia berkenan menurunkan tangannya, menolong kita semua. Kita mencari wajahnya di dalam hadiratnya, menyampaikan seluruh beban, pergumulan, persoalan kita yang sedang kita hadapi, ketakutan kita, kegelisahan kita, apapun yang kita alami. Memang betul, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjalani, melewati, melalui tantangan dan proses ini. Kita sedang tidak berdoa dari Tuhan supaya kita lari dari persoalan, kita lari dari situasi hari ini. Justru dalam kondisi ini saudara-saudara sekalian, gereja Tuhan kita semua harus tampil menyatakan tentang anugerah, kemurahan Tuhan bagi siapapun itu. Itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Saya percaya seperti itu saudaraku, karena Alkitab yang mengatakannya. Sebagai orang Kristen, memiliki iman Kristen di dalam kebenaran firman Allah, bahwa kita sementara menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Memang ada tanda-tanda, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang telah menyatakan peristiwa demi peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Namun saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita tidak berdiam diri di rumah sambil mengasihani diri kita hidup dalam ketakutan. Justru dalam situasi ini kita sama-sama percaya lebih sungguh-sungguh dalam anugerahnya, di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Jemaat dimanapun Anda berada hari ini, saudara-saudara sekalian, orang-orang percaya, pada waktu engkau mendengarkan firman Allah, mari saudara-saudaraku, jadilah anak-anak terang dalam situasi seperti hari ini. Tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Allah yang terus menyatakan dirinya kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti-henti. Tidak boleh henti-hentinya. Tidak boleh berhenti untuk terus berdoa, memohon perlindungan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Istri berdoa untuk suami, suami berdoa untuk istri, suami dan istri berdoa untuk anak-anak, dan anak-anak diajarin berdoa bersama-sama di dalam keluarga saudara-saudara. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan pasti menyertai saudara dimanapun Anda berada. Dan alamilah mujizat dari Tuhan. Yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Kabar apa yang kita harus beritakan? Kabar pertobatan,
kabar pengampunan dosa, dan juga kabar di mana mujizat-mujizat Allah terjadi atas kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga dalam karya penebusannya? Kita sudah dengarkan firman Allah dari awal tadi, untuk menunjukkan misi Allah untuk menembus dosa sudah selesai. Artinya apa, saudaraku? Yesus mengutus kita untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik ke sorga. Artinya saudara-saudara sekalian, kenaikan Yesus ke sorga untuk melengkapi dan menyempurnakan penebusannya yang telah dilaksanakannya di muka bumi. Yaitu dia menjadi imam besar dan sekaligus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ketiga, saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah supaya Roh Kudus turun. Waktu Yesus naik ke sorga, dia tidak membiarkan murid-muridnya sendirian menghadapi tantangan dan persoalan. Termasuk kepada kita sebagai orang percaya sampai saat ini. Waktu murid-muridnya melihat Yesus naik ke sorga, dia berpesan pergi ke Yerusalem. Alkitab mencatat di sana murid-muridnya mengalami suatu perjumpaan yang baru dengan Tuhan di dalam kepenuhan kuasa adikodrati pencurahan Roh Kudus yang pertama dan yang selama-lamanya. Roh Kudus dicurahkan, saudara, di loteng Yerusalem. Ini pencurahan yang pertama dan untuk selamanya. Untuk siapa pencurahan ini? Untuk kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara sekalian. Roh Kudus adalah roh penghibur. Hari ini saya percaya dalam situasi hari ini, dimanapun Anda berada, Roh Kudus adalah roh yang menghibur. Dia menghibur engkau di dalam situasi apapun. Sebab yang mampu menghibur kita bukanlah perkataan-perkataan motivasi manusia, bukanlah perkataan-perkataan manusia yang lainnya, tetapi yang mampu menguatkan dan menghibur kita adalah perkataan-perkataan Roh Kudus di dalam firman-Nya. Tentu Tuhan akan memakai orang lain, sahabat kita, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan lainnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan iman yang mampu menguatkan siapa saja termasuk kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara-saudara sekalian, engkau pun sekarang sebagai orang-orang percaya, jika engkau bermedia sosial, mulailah memperkatakan perkataan-perkataan iman bagi semua orang. Sambil di rumahmu engkau berdiam diri karena pemerintah mengatakan stay at home. Percayalah, Tuhan pasti menuntun engkau, menuntun kita semua melewati masa-masa sulit ini. Mengapa? Karena Allah yang kita percayai, Dia bukan Allah yang mati, namun Dia adalah Tuhan Allah yang ada di sorga. Di dalam karya keselamatan Allah, saya ingin sampaikan sekali lagi kepada jemaat Tuhan. Memang betul Tuhan sudah mengampuni kita semua dari dosa kita. Yang tadi saya sampaikan, ada beberapa orang berpendapat bahwa penebusan Kristus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Ya, betul. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pada waktu engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, maka kita berkewajiban mengerjakan seluruh kebenaran firman Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Allah. Di dalam proses firman Allah itulah tentu ada hal-hal yang kita tidak mampu kerjakan sebab kita manusia yang terbatas adanya. Tapi tahukah saudara, di dalam ketidakmampuan kita itulah waktu kita berseru memohon pertolongan Kristus Yesus Tuhan di dalam rohnya, maka Dialah yang memampukan engkau dan aku melakukan, menjalankan seluruh titah-titah Tuhan di dalam kebenaran firman Allah.
Jangan pernah melanggar. Kalaupun Anda terpleset, tanda kutip, melanggar, ayo berbalik. Jangan Anda berpikir kan sudah selesai di kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman. Siapa bilang saudara-saudara sekalian? Saya ingin mengambil analoginya begini. Saya umur 19 tahun baru punya SIM motor. Umur 18 tahun saya coba urus SIM, dites di pos polisi, di salah satu kantor kepolisian di Makassar. Ini hanya contoh saja, analogi saudara. Tidak lulus. Beberapa kali, dan puji Tuhan umur 19 tahun saya memperoleh SIM pertama saya, yaitu SIM A untuk mobil dan SIM C untuk motor. Saudara-saudara sekalian, waktu Anda dan saya memiliki SIM A dan SIM C atau SIM C dan SIM A, itu artinya bahwa Anda selain sudah dewasa dan wajib memiliki SIM, maka saudara adalah orang yang telah lulus dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat saudara telah mengikuti ujian. Bukan berarti waktu Anda menerima SIM, Anda bebas seenak-enaknya menerobos marka-marka lalu lintas yang telah ditaruh agar saudara patuhi. Analogi ini saya ingin menyampaikan pada waktu Anda menjadi milik Kristus dan menjadi anak-anak Allah, maka saudara tidak boleh dengan serampangan, dengan seenaknya melanggar, mengabaikan seluruh perintah-perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan analogi ini saya gunakan. Waktu saya melanggar peraturan lalu lintas, saya akan ditilang atau bisa-bisa saja SIM saya dicabut oleh pihak kepolisian. Karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat lagi tolerir. Mari saudara-saudaraku sekalian, jaga hidup kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga dalam karya penebusannya. Pada waktu engkau telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal oleh Kristus sendiri, hidupnya sendiri, maka mari kita menjadi anak-anak terang. Kita tidak hidup sembarangan. Kita tidak dengan mudah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh firman Allah. Memang benar bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bicara keselamatan itu adalah kedaulatan Allah. Betul saudaraku. Sebab keselamatan di dalam Tuhan tidak dapat ditentukan oleh seseorang, oleh satu organisasi manapun saudara-saudara sekalian. Sebab sesungguhnya keselamatan itu adalah hak kedaulatan Allah. Hak berdaulat Allah kepada setiap orang. Atau saya katakan hak prerogatif Tuhan kepada seseorang. Namun di sisi lain saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang kembali kepada perilaku masa lalu. Waktu kita lahir sebagai seorang anak manusia, kita lahir dalam keberdosaan kita saudara-saudara sekalian, full of sin. Namun pada waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki perilaku dan karakter Tuhan, divine of nature divine. Untuk menjadi anak-anak Allah, proses demi proses kita harus lalui, termasuk di dalamnya adalah kita harus mengikis kedagingan kita. Itu yang saya tadi katakan, sebagaimana Kristus telah naik ke surga untuk menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus juga akan naik ke surga. Bagaimana mungkin kita akan bersama-sama dengan Allah kalau kita adalah pelanggar kebenaran firman Allah? Ya mungkin kita terpelisit, kita jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak boleh mengabaikan pertobatan itu. Kita harus kembali lagi kepada posisi di mana kita terpanggil menjadi anak-anak Allah, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, dan memohon anugerah Tuhan agar anugerah itu terjadi atas kita. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya bahwa
Yesus yang ada di sorga, namun juga Yesus yang ada di dalam hidup saudara masing-masing. Dia tinggal dalam hidupmu, memberkati dan menguasai kamu, menyertaimu, menolongmu, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah, dalam situasi apapun, kita hanya mampu mengendalikan Tuhan hari-hari ini. Setiap waktu dalam hidup kita. Bukan hanya karena situasi, kondisi wabah hari ini. Tapi di dalam seluruh hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita menggantungkan hidup kita kepada Dia. Kita menaruh kepercayaan kita, iman kita hanya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkati saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, biarlah pertolongan Allah semakin hari semakin nyata di dalam hidupmu dan hidupku. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dan aku dan kita semua. Mari angkat tangan saudara-saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan, engkau menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kami sekalian, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.